Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Pertama, dasar klasifikasi makhluk hidup dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal, yaitu diantaranya berdasarkan kesamaan, perbedaan, manfaat, ciri morfologi dan anatomi, serta ciri biokimia. Yang pertama, berdasarkan persamaan klasifikasi pertama adalah persamaan mengamati kesamaan pada makhluk hidup dapat dengan mengamati ciri-ciri, misalnya antara sapi dan kuda dengan mengamati ciri-cirinya. Kita dapat mengelompokkan kuda dan sapi dalam jenis hewan karena memiliki tulang belakang dan keduanya merupakan kelompok hewan bertulang belakang, atau dapat pula dikelompokkan sebagai hewan menyusui karena memiliki kelenjar susu atau mamalia. Kuda dan sapi juga masuk dalam kategori tetrapoda karena sama-sama berkaki 4. Klasifikasi praktis merupakan klasifikasi organisme berdasarkan kemanfaatan bagi manusia sehari-hari, misalnya tanaman sayuran, tanaman obat-obatan, tanaman hias, dan tanaman pangan pada tumbuhan, serta hewan petelur, hewan pedaging, dan hewan pemburu. Juga berdasarkan manfaat. Pengelompokan merupakan salah satu upaya dalam klasifikasi. Hasil setiap orang melakukan klasifikasi terhadap makhluk hidup. Dalam dunia tumbuhan, kita mengelompokkan mawar, melati, cemara, dan bel ke dalam kelompok tanaman hias. Kacang, jago, ketela dikelompokkan dalam tanaman budidaya. Kacang tanah, kacang panjang, kacang merah dikelompokkan ke dalam tanaman kacang dan lainnya. Klasifikasi dapat dilakukan oleh siapa saja asal memiliki dasar dari hewan yang jelas. Misal bayam, kol, kentang, kacang panjang, wortel, selalu masuk ke dalam kelompok sayur-sayuran. Dasar pengelompokan itu adalah bahwa tanaman-tanaman itu dapat digunakan sebagai sayuran, sedangkan tujuannya untuk memudahkan manusia dalam memanfaatkan tanaman-tanaman tersebut sebagai sayuran. Berdasarkan ciri morfologi dan anatomi, klasifikasi didasarkan pada persamaan atau perbedaan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang digunakan terutama adalah ciri-ciri morfologi dan anatomi. Morfologi adalah ciri-ciri yang dapat dibagian dalam hubungan hidup. Pada tumbuh-tumbuhan, ciri-ciri yang dapat digunakan dalam mengklasifikasi dapat berupa ciri-ciri morfologi. Misal, warna bunga, bentuk bunga, bentuk biji, keperasan biji, bentuk pohon, bentuk daun, dan lainnya. Dapat pula ciri-ciri anatomi, misalnya ada tidaknya berkas pengangkut kehadiran kambium atau ada tidaknya kambium dan lainnya. Ciri-ciri yang dapat digunakan dalam mengklasifikasikan hewan, misalnya ada tidaknya tulang belakang, bentuk alat gerak, jumlah sayap, ruas-ruas pada tubuh, jumlah kaki, dan kiri. 5. Berdasarkan ciri biokimia. Dalam yang pertamanya, ciri-ciri yang digunakan dalam klasifikasi tidak hanya ciri morfologi dan anatomi, namun juga ciri biokimia, misalnya jenis protein, jenis enzim, ada tidaknya membran organ sel, DNA atau asam nukleat juga digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan makhluk hidup. Silakan, ada yang bertanya? Apakah ada yang bertanya? Ya, saya Cahya Sitani Maulana dari kelompok 3 ingin bertanya dasar klasifikasi organisme yang digunakan oleh para ahli kan berbeda-beda. Kenapa secara garis besar terdiri atas klasifikasi empiris dan klasifikasi rasional? Ya. Aku mau bertanya, dari kelompok 6. Contoh tumbuhan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tubuhnya sebagai berikut. Ya, yang lain. Kita dari kelompok 2. Apa dasar klasifikasi sistem filogenetik? Udah? Yang lain? Pertanyaan. Sifat morfologi pada seperti apa?
Udah? Ada lagi? Oke. Pertama dari Fitria Fatona kelompok 8. Apa itu anatomi? Anatomi adalah cabang biologi yang mempelajari susunan tubuh makhluk hidup. Sistem klasifikasi ini didasarkan pada hubungan keberagaman antar organisme berdasarkan dari saya, kenapa terdiri dari klasifikasi empiris dan nasional? Karena klasifikasi empiris dan nasional itu saling mengait. Klasifikasi empiris menentukan berdasarkan urutan ajar dari nama organisme, sedangkan nasional berdasarkan ciri dan sifat yang unik. Untuk tumbuhan yang dapat diklasifikasi berdasarkan bentuk tumbuhan sebagai herba dari Dewi Studi 6. Contohnya seperti kencur, kunyit, dan temulawak. Yang kelima, dari beberapa kelompok 6, sifat morfologi sifat yang seperti apa? Adalah sifat yang mengkaji bentuk organisme, terutama tumbuhan dan hewan, serta bagian-bagian yang mencakup kedua organisme tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf.